Selamat pagi. Semangat. Izinkan Ibu menyapa lebih dahulu para senior-senior kami yang ada di sini dan juga tamu-tamu. Yang saya hormati Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sandri Harmi Setiono, SHLLM, Ketua Indonesia Banking School. Beliau ini juga sebelumnya adalah anggota Dewan Komisioner OJK. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Joko Santoso Mulyono, Ketua Senat Indonesia Banking School. Kemudian saya sapa dulu Pak Jeffrey Hendrik, Direktur dari Bursa Efek Indonesia, Pak Roni Venir dari Bank BNI, Direktur Bank BNI. Kemudian Ibu Titu juga bersama dengan jajaran yang lengkap ya, di sini ada Pak Gatot, kemudian saya Pak Rizal, mungkin ada Pak Woni Rofianto, kemudian juga seluruh pembicara yang ada pada hari ini, dan tentu saja yang saya hormati dan banggakan adik-adik, pelajar dan juga mahasiswa yang hadir pada acara pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali Ibu Titu, kami hari ini bisa hadir di sini. Ini agak unik karena audiensnya adalah sebagian besar adalah pelajar-pelajar SMA. Tepuk tangan dong buat adik semua. Terinfo ada 500 yang hadir offline dan 1000 yang hadir online. Saya mengingat masa saya sebagai pelajar SMA, tentu saja mungkin kalau dikasih suruh belajar hari ini literasi keuangan, buat apa sih Bu Titu gitu ya, buat apa sih Bu Kiki belajar literasi keuangan, betul ya kira-kira gitu ya. Mungkin yang ada di pikiran adik-adik, hari ini PR-nya udah dikerjain belum ya? Terus nanti jajan apa ya pulangnya ya? Terus hari ini ngerumpi apa sama temennya? Mungkin seperti itu ya. Tapi Ibu ingin sampaikan bahwa masa depanmu dimulai dari sekarang. Ada satu pepatah yang saya sangat senang ya. Ini disimak ya, mungkin harus dicerna sedikit. Kalau ingin melihat masa lalu seseorang, lihat dia hari ini, betul ya? Kalau ingin melihat masa depan seseorang, lihat apa yang dia lakukan hari ini. Jadi mungkin kalau yang pertama konteksnya pas untuk mungkin yang kami yang sudah senior ini ya, jangan sebut tua ya, yang sudah di depan ini mungkin kalau ingin melihat masa lalu kita semua yang ada di sini, lihat sekarang. Berarti kalau bisa ada di posisi sekarang, ini bapak-bapak ibu yang hebat-hebat semua di depan ini, pasti di masa lalunya adalah seorang pekerja keras, seorang kalau murid, mahasiswa juga belajar dengan sepenuh hati, dengan rajin dan juga tekun dan juga ulet. Nah yang kedua adalah lebih pas untuk adik-adik semua. Kalau ingin melihat atau ingin tahu masa depanmu, lihat apa yang kalian lakukan hari ini. Jadi insya Allah Anda semua ada di sini untuk belajar sesuatu yaitu literasi keuangan yang insya Allah akan berguna untuk masa depanmu. Ya. Ada satu tokoh yang sangat terkenal nih, satu gubernur bank sentral di Amerika yang mengatakan bahwa number one problem today generation and economy is the lack of financial literacy. Ini Bapak Alan Greenspan ini salah satu tokoh yang sangat terkenal ya. Ini juga menarik nih ya, kalau kalian baca biografinya beliau, ini ada satu hal yang sangat relate pada saya, karena itu beliau salah satu tokoh yang saya kagumi. Beliau ini masa mudanya adalah seorang musician ya. Jadi sampai umur tertentu beliau itu musician, kemudian di saat penting dalam hidupnya, beliau menyatakan bahwa merasa harus berbelok arah, akhirnya menjadi salah satu tokoh keuangan dunia yang sangat dihormati, yaitu menjadi tokoh gubernur bank sentral di Amerika yang sangat mewarnai gerak ekonomi dunia. Nah ini adalah suatu statement yang menurut saya sangat benar ya, bahwa banyak sekali problem di hari ini adalah karena lack of financial literacy. Adik-adik banyak baca kasus-kasus ya, banyak hal yang terjadi sekitar kita karena orang tidak paham tentang literasi keuangan. Kita juga melihat bagaimana anak-anak muda ini tingkat literasi dan juga tingkat inklusinya ini
masih di bawah rata-rata nasional. Ini bisa kita lihat literasi keuangan pelajar dan juga inklusi keuangan pelajar ini masih di bawah tingkat inklusi nasional. Ini kalau baca mungkin kira-kira seperti ini bacanya. Kalau ditanya 10 orang pelajar, kira-kira 4-5 itu paham tentang literasi keuangan, sementara sisanya tidak atau belum paham tentang literasi keuangan dan seterusnya. Kalau inklusi sekarang sekitar 77, ini artinya kalau dari 10 anak pelajar atau mahasiswa yang ditanya, 7 diantaranya sudah punya produk keuangan. Tapi yang menarik adalah literasi dibanding inklusi lebih tinggi inklusinya, betul ya? Jadi tadi kalau inline dengan apa yang tadi saya ajak diskusi sama teman-teman kalian ini, sama adik-adik tadi perwakilan, banyak di antara kita yang menggunakan produk jasa keuangan, tapi sebetulnya kalau ditanya apa itu produk dan jasa keuangan yang digunakan, belum paham ya, kira-kira seperti itu. Nah, adik-adik yang saya hormati, kalau kita melihat berbagai survei juga, ini kita melihat bahwa banyak sekali anak-anak muda ya, ini ada dari beberapa survei ya, ini yang belum memulai tentang investasi, belum memulai tentang pengelolaan keuangan dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat berbagai survei ini, kenapa OJK sesuai dengan undang-undang yang ada juga, Undang-Undang OJK tahun 2011 nomor 11 dan juga Undang-Undang P2SK pengembangan dan penguatan sektor keuangan, ini kita punya kewajiban ya, satu mandatnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda, terutama anak-anak milenial. Nah, adik-adik sering dengar nggak banyak kasus-kasus yang terjadi sekitar kita? Sering dengar crazy rich nggak? Crazy Rich pernah dengar? Atau kalian ngefans sama Crazy Rich itu jangan-jangan ya? Coba dicek dulu, yang dikagumi masih ada di sini apa udah masuk di dalam ini ya, Hotel Prodeo itu, udah masuk di penjara loh ya. Ini adalah tokoh-tokoh ya kalau bilang ya, Crazy Rich yang banyak dikagumi sama milenial katanya. Ngikutin ini enggak? Ikutin ya, ya ini ada yang namanya Doni Salmanan. Ada yang namanya Wahyu Kenzo, ini kemudian menunjukkan gaya hidup yang mewah banget, yang kemudian anak-anak muda ini kemudian ngikutin gitu ya. Akhirnya ternyata mereka melakukan berbagai aksi penipuan. Korbannya siapa? Banyak sekali anak-anak muda, karena anak-anak muda ini punya beberapa mentalitas yang saat ini. Salah satunya adalah FOMO, tahu ya FOMO ya? Siapa yang di sini yang sering FOMO? Kalau FOMO yang bagus nggak apa-apa. Kalau fear of missing out-nya bagus, aku nggak mau ketinggalan, temanku berprestasi, temanku ngikutin ini dan itu silahkan diikutin. YOLO, you only live once, dan yang paling sekarang yang terbaru katanya adalah FOPO, fear of people opinion. Siapa yang sering kena FOPO nih? Yo ya, boleh loh, ini bagus nih temannya tunjuk tangan, sering kena FOPO ya? Fear of other people opinion. Ini kata yang bikin anak-anak muda sering gak happy, betul ya? Siapa yang udah main sosmed? Semua butuh itu pertanyaannya, what kind of question is that gitu ya? Jelas semuanya udah punya sosial media, sudah punya Instagram semua pasti ya? Ya, sudah punya akun sosmed. Ini ada positif, ada negatifnya. Ini katanya yang sering bikin anak-anak muda tidak happy adalah fear of other people opinion. Ketika kamu pakai handphone model jadul, temennya bilang, kok handphonenya kayak gitu. Ada temen yang, kamu udah pernah makan tempat ini enggak? Tempat mahal gitu ya? Belum. Kok gitu sih segala macam. Akhirnya apa? Karena terlalu worry terhadap penilaian orang, kita akhirnya melakukan berbagai tindakan yang berbahaya. Misalnya apa? Mengajukan pinjaman online, ternyata pinjolnya ilegal. Ini Bu Titu dan Bapak Ibu sekalian, ini saya pernah didatangi sama teman saya yang anaknya itu terkena oleh pinjol ilegal. Gara-garanya apa? Sangat sederhana. Ini buat yang cowok-cowok ya, katanya waktu itu gini tante, waktu itu aku lagi makan sama cewek aku katanya gitu, bilang gitu. Lagi makan, tiba-tiba ada temennya lewat, temennya si cewek ini. Terus, sini ikut makan. Cowoknya langsung jantungnya mau copot karena uang yang di kantongnya dia cuma cukup buat makan 2 orang gitu ya. Tapi karena gengsi akhirnya dia jempolnya bergerak di bawah meja mengajukan pinjaman online yang cuma 10 menit uangnya cair. Cuman pinjam 1.500.000,
karena itu pinjol ilegal, kemudian beranak terus sampai akhirnya end up dengan berapa tau enggak? 150 juta. Karena terus berbunga, ketika dia macet, tiba-tiba ada pinjol lain ilegal yang menawarkan. Padahal itu temennya ya, dengan terus berbunga dan berbunga terus seperti itu. Akhirnya yang tadinya lulus kuliah mau cari pekerjaan, akhirnya terganggu karena dia dikejar-kejar debt collector. Kemudian dia jadi nggak fokus karena kemudian harus melunasi hutang. Orang tuanya stres dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ya adik-adik ya. Untuk itu kenapa kalian ada di sini untuk belajar tentang financial literacy yang sangat bermanfaat untukmu menghindarkan dari berbagai bahaya yang bisa terjadi padamu karena ketidaktahuan dan juga untuk menyiapkan masa depanmu dengan lebih baik. Tadi Bu Titi sudah menyampaikan menyiapkan masa depan yang cerah dengan literasi keuangan ya. Dan ini adalah beberapa hal dasar yang bisa kalian pelajari hari ini. Tentu Ibu tidak akan bisa mengulas semua karena nanti akan ada pembicara-pembicara yang akan mengulas dengan sangat baik. Jadi kalau saya lihat tadi, kalau kita lihat piramida tentang literasi keuangan, yang paling bawah adalah paham dulu, kemudian di atasnya adalah melakukan inklusi atau membuka produk-produk keuangan atau memiliki atau menggunakan produk keuangan tersebut, kemudian pemberdayaan secara finansial. Ini nanti kalau kalian ada yang mau jadi punya bisnis sendiri, mau bikin UMKM ya, mau yang perempuan misalnya mau bisnis fashion, tadi yang chef mau misalnya nanti jualan makanan online dan lain-lain, itu bisa misalnya mengajukan kredit kepada BNI misalnya gitu Pak Roni ya. Itu bisa melakukan pemberdayaan finansial yang pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan finansial. Jadi Ibu ingin sampaikan apapun cita-citamu, belajar tentang literasi keuangan adalah suatu keharusan karena ini akan sangat membantumu menyiapkan masa depan dan membuatmu terhindar dari berbagai jebakan-jebakan yang berbahaya dan bisa mempengaruhi kamu semua dalam mencapai atau meraih cita-citamu. Mungkin itu dari Ibu ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Titu dan seluruh jajaran. Ini luar biasa sekali memberikan edukasi keuangan kepada generasi muda sedini mungkin dan juga Ibu ingin suatu saat ketemu dengan adik-adik sekalian, Bu saya yang ikut pelatihan di IBS waktu itu, saya sekarang sudah punya bisnis sendiri, saya sekarang udah bekerja di sektor keuangan, saya sekarang sudah mencapai cita-cita saya dan lain-lain karena bermula dari hari ini di Indonesia Banking School belajar tentang literasi keuangan. Amin ya. Nah, Ibu akan menutup dengan satu pantun ya. Jalan-jalan ke Taman Mini, melihat budaya berbagai rupa. Senang sekali saya ada di sini, ketemu dengan adik-adik penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.